Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita, tolong diperiksa ada enggak sampah di bawah kelas di kolong mejanya, tolong diperiksa. Sebelum kita melakukan pembelajaran, siapa sini ketua kelasnya? Tolong pimpin doa. Mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Bapak ingin mengabsen anak kami, apakah hadir semuanya? Kelvin? Karisa? Oke, berarti hanya satu orang absen? Farel. Kenapa dia absen, nak? Sakit, Sir. Mudah-mudahan Farel lekas sembuh. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Bapak ingin bertanya, di minggu lalu materi pelajaran kita, adakah anak-anak kami yang mengingat? Silakan. Jenis-jenis paragraf, Sir. Ya, jenis-jenis paragraf. Anak-anak kami, kita minggu lalu sudah mempelajari tentang jenis-jenis paragraf. Ada anak kami yang mengetahui apa itu jenis-jenis paragraf? Coba sebutkan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Oke. Anak kami mengatakan tadi ada 5 jenis paragraf. Jadi kalau disingkat menjadi depan. Apa itu depan? Deskripsi, eksposisi, narasi. Itu kita sampai tujuan pembelajaran kita ini kita lakukan, yaitu peserta didik mampu mencari informasi tentang yang berada di teks deskripsi. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menjelaskan isi teks deskripsi. Peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyampaikan atau menyajikan hasil diskusi teks deskripsi dalam suatu benda, objek, baik secara lisan maupun secara tertulis dan menarik. Bapak ingin menanyakan, anak-anak kami ada enggak mengetahui itu tentang teks deskripsi? Silakan, nak. Adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan jelas dan terperinci sehingga membuat sang pembaca dapat merasa dan melihatnya sendiri. Ya, teks deskripsi katanya adalah suatu yang menggambarkan secara objek seolah-olah si pembaca dapat merasakan dan melihat sendiri. Objek apa yang bisa kita buat deskripsikan? Silakan. Tanaman, tempat wisata, Ya. pribadi seseorang, dan lain-lain. Oke. Teks deskripsi secara objek bisa kita buatkan menjadi teks deskripsi objek tentang tanaman. Kedua, bisa menjadi tempat wisata alam. Yang ketiga, bisa mendeskripsikan tentang pribadi kita sendiri. Yang terakhir, apa? Lingkungan sekitar. Bisa kita deskripsikan. Deskripsi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah
pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Yang artinya, sesuatu objek, kalau kita menemukan suatu objek, misalnya kita pergi di suatu lingkungan tempat wisata, kita perhatikan, kita amati, kita pahami suatu lingkungan, setiap liku, baru kita buat menjadi sebuah gambaran, kita deskripsikan menjadi sebuah teks deskripsi secara terperinci dan jelas. Sehingga si pembaca tanpa pergi kita ke suatu tempat, bisa kita imajinasikan atau kita bayangkan bahwa lokasi tersebut sangat indah dan nyaman. Oke? Ini ciri-ciri teks deskripsi. Apa sih ciri-cirinya? Itu yang pertama, yaitu isinya menggambarkan suatu tempat. Apa sih isinya itu? Contoh, kita pergi ke Perapat. Apakah isi dari Perapat itu terdapat di Danau Toba? Itu termasuk dengan isi. Benda itu apa? Objek lingkungan sekitar. Itu benda itulah objek lingkungan sekitar kita. Itu suatu merupakan benda. Tempatnya apa? Lokasi. Kalau dikatakan lokasi di mana, itu lokasi. Lokasi di mana? Yaitu di Perapat atau Samosir. Lingkungan hidup, maksudnya itu lingkungan itu adalah lingkungan di sekitar kita, itu berupa hewan, tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Bisa disusun menjadi sebuah teks deskripsi, sehingga teks deskripsi itu dapat menarik si pembaca pun dapat merasakan dan mengimajinasikan sesuai dengan objek. Baru yang kedua, cirinya apa? Menggambarkan yang dilakukan dengan penggunaan panca indera. Yang digunakan diantaranya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, atau indera pengrabaan. Artinya dengan penggunaan panca indera itu penglihatan, contohnya kita pergi ke sekolah. Ini saat ini kita berada di sekolah. Bisa kita buat menjadi sebuah teks deskripsi. Bagaimana? Kita perhatikan, kita amati. Lingkungan sekitar kita bagaimana? Adakah lingkungan sekitar tempat tamannya, ada lapangan olahraga, ada ruang kelasnya bagaimana? Bisa kita deskripsikan. Ya, apa kerangka yang pertama kita tentukan adalah judul, topik. Udah? Baru yang kedua apa? Kita tentukan adalah objeknya. Yang ketiga, baru kita tentukanlah bagian-bagian dari struktur teks deskripsi. Baru kita cari adalah kesimpulan dan deskripsi itu apa. Oke? Yang ketiga, tujuan pembaca teks deskripsi ini seolah-olah si pembaca dapat merasakan dan melihat sendiri objek yang dimaksud. Artinya, pada saat kita membaca teks deskripsi, kita dapat mengimajinasikan atau membayangkan teks deskripsi itu sangat indah. Contohnya kita membaca tentang indahnya Danau Toba. Kita bayangkan bagaimana bentuk Danau Toba, bagaimana keindahan airnya, bagaimana liku-liku suatu tempat objek wisata di sana. Pasti kita bayangkan sesuai dengan kita imajinasikan dalam suatu teks deskripsi, yaitu objek Danau Toba. Oke? Ini struktur teks deskripsi. Apa sih bagian-bagian struktur? Yang pertama dikatakan adalah identifikasi. Apa sih yang perlu kita identifikasi? Yang pertama itu bagian yang bersifat tentang penentuan identitas seseorang. Artinya, kita cari identitas teks deskripsi itu apa? Apakah menceritakan tentang tanaman? Apakah teks deskripsi menceritakan tentang lingkungan sekitar? Apakah identifikasinya menceritakan tentang tempat wisata?
dan lain sebagainya. Itu dimaksud dengan identifikasi. Baru bagian teks deskripsi. Apa sih bagiannya itu? Yaitu tentang isi. Isi teks deskripsi itu apa? Apakah menceritakan tentang, misalnya kita baca teks deskripsi tentang tanaman bunga. Pasti awal mulai kita menceritakan bagian-bagian dari bunga. Kalau bagi isinya apa? Bentuk dari bunga itu apa? Bagaimana bunga, batangnya bagaimana, daunnya bagaimana, bentuk bunga juga bagaimana. Dan manfaat bunga itu juga bagaimana untuk buat manusia. Oke? Baru yang terakhir, apa kesimpulan dari teks deskripsi itu? Kesimpulannya bisa kita buat teks deskripsi tentang tanaman bunga bukan sekedar keindahnya aja kita perlu. Pasti ada manfaat bagi manusia. Oke? Oke, selanjutnya kita dengarkan, kita lihat contoh teks deskripsi berdasarkan YouTube yang saya tampilkan. Oke? Nah, yuk kita belajar. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Anak-anak, yuk kita belajar deskripsi sebuah objek. Coba perhatikan cara Tiffany mengidentifikasikan sebuah objek ya. Halo, nama saya Tiffany. Saya suka sekali dengan bunga. Bunga memang sangat indah bila dipandang. Bentuk dan jenisnya yang warna-warni membuat jatuh hati. Di Indonesia banyak sekali loh bunga yang indah. Ada bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, ada juga bunga matahari. Sekarang kalian sudah paham bagaimana mendeskripsikan secara umum kan? Kalau begitu, sekarang coba kalian buktikan deskripsi secara khusus berikut ini. Perhatikan bedanya ya. Tapi yang paling saya suka adalah bunga matahari. Ini dia bunga matahari. Lihatlah, cantik sekali. Kelopak bunga matahari berwarna kuning cerah, sedang daunnya berwarna hijau tua. Bunga matahari memang tidak punya bau khas. Nah, setelah selesai mendeskripsikan secara umum bunga dan secara khusus bunga matahari, yang terakhir kita belajar untuk memberikan simpulan dari cerita Tiffany di atas. Ayo. Bunga matahari ini tidak hanya cantik, tapi ternyata bunga ini juga banyak sekali manfaatnya. Sampai di sini dulu ya pelajaran teks deskripsi hari ini. Tadi kita sudah memperhatikan hasil tayangan contoh teks deskripsi. Tadi kita sudah memperhatikan contoh teks deskripsi itu tentang tanaman. Tanaman apa? Bunga. Jadi kita perhatikan di mana letak strukturnya. Struktur dalam teks deskripsi. Pertama, identifikasinya apa? Tadi dia menjelaskan tentang jenis-jenis bunga. Bunga apa yang paling menarik dalam teks itu, baru kita tuangkan menjadi teks deskripsi. Tadi jelaskan ada bunga matahari, bunga apa tadi? Mawar dan anggrek, ya kan? Selebihnya dalam teks deskripsi itu juga dia ada jelaskan di bagian-bagian teks deskripsi, yaitu bagian isi. Isinya apa tadi? Yaitu tentang bunga matahari. Bunga matahari, isi tentang bunga matahari, bagaimana bentuk batangnya, bagaimana bentuk bunganya, bagaimana warnanya, dan lain sebagainya, ya kan? Dari terakhir kata situ dalam teks deskripsi tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bunga matahari itu bukan keindahannya aja untuk manfaat bagi manusia, tapi juga ada manfaat bunga matahari kepada manusia. Contohnya, bunga matahari itu bijinya bisa dimanfaatkan menjadi makanan, yaitu makanan apa? Kuaci. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham?
Berarti sudah paham dong Pak memberikan suatu LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Sebelum itu Bapak akan melakukan hiburan. Dalam apa? Yaitu pemantapan dalam mengerjakan LKPD. Oke? Siap? Oke, kita tampilkan. Sambil nyanyi ya. Goyang-goyang. Diputar-putar, berputar, tangan diputar-putar, berjamlah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, berputar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar kiri. Oke, tarik nafas. Oke, selesai. Silakan duduk, Nak. Selanjutnya, sebelum Bapak membagikan LKPD, Bapak akan membagikan suatu kelompok. Jadi nanti anak-anak kami duduk berdasarkan nama kelompok. Kelompok pertama itu Calvin, Karisa, Citra, dan Clara. Kelompok 4, Anggi, Hafiz, Ninta, Farel, Timothy. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Bapak akan membagikan suatu objek. Anak-anak kami ini menuliskan teks deskripsi berdasarkan objek yang telah Bapak bagikan. Oke? Oke, silakan dikerjakan, Nak. Diskusikan, amati objek yang Bapak bagikan. Jadi anak kami kerjakan yang pertama sekali, anak kami menuliskan teks deskripsi berdasarkan objek yang Bapak bagikan. Kalian tulis, selesai kalian tuliskan nanti teks deskripsinya, baru kalian cari atau kalian analisis, yaitu struktur teks deskripsinya. Oke? Selesai itu nanti baru kita tampilkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Pertama ya, Nak, kalau mengerti amati dulu apa isi kandungan objek tersebut. Kalau kita menuliskan teks deskripsi, yang pertama kita perhatikan adalah EYD. Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan.
EYD itu apa? Ada tanda baca, baru kaidah kebahasan dan gaya bahasa juga harus ada. Oke? Silakan nak. Bisa. Mau menuliskan tes deskripsi tidak dibatasi dengan berapa paragraf. Bisa 3 paragraf, bisa 2 paragraf, 4 paragraf, dan seterusnya. Bisa. Tidak dibatasi. Oke? Dibuat. Nanti setelah kalian menuliskan teks deskripsi berdasarkan objek, baru anak-anak kami mencari struktur teks deskripsi pada setiap objek. Ya, dijelaskan di mana struktur identifikasi, di mana bagian deskripsi, dan di mana letak kesimpulannya. Oke? Enggak, ini kalau perhatikan ini bukan sosis. Tapi sudah ibaratnya daging, kayak somai. Oke, siap? Sebelum kita melakukan presentasi, setiap kelompok, yang pertama kita lakukan adalah apa? Memperkenalkan diri kelompoknya apa, dan apa yang dideskripsikan. Itu apa? Kelompoknya jelaskan isi teks deskripsi berdasarkan objek yang sudah ditentukan. Setiap kelompok lain yang lain dapat mengomentari hasil karya diskusi kelompok yang sedang tampil. Paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kasih kelompok 1 tampil ke depan. Silakan nak. Halo teman-teman. Kami yang kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Calvin, saya Citra, saya Farah, saya Kalisa. Kami akan memulai presentasi kami. Pertama, teks deskripsi tentang keindahan alam dari kelompok 1. Pantai Melasti Unggasan. Sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia, Bali mempunyai ratusan pantai cantik yang wajib dikunjungi. Maka dari itu, pengunjung diharapkan terus menjaga kebersihan dan kelestarian di area pantai. Penjelasan struktur. Pertama, judul. Dari judul, kita sudah menebak teks deskripsi tersebut menjelaskan mengenai Pantai Melasti. Kedua, identifikasi atau gambaran umum. Paragraf pertama dari teks menjelaskan gambaran umum dan lokasi Pantai Melasti sebagai salah satu destinasi wisata di Bali. Yang ketiga, deskripsi bagian. Penjelasan rinci mengenai keindahan Pantai Melasti di paragraf 2-3. Penulis menyebutkan secara detail gambaran akses menuju lokasi, suasana pantai, dan aktivitas yang bisa dilakukan. Keempat, simpulan atau pesan. Simpulan serta pesan dari teks di atas terdapat di paragraf 4 dengan mengajak pembaca untuk sama-sama menjaga kebersihan Pantai Melasti. Ada yang mau ditanya? Jika kita datang ke pantai tersebut, apakah kita harus membayarnya? Tidak, karena kamu tidak dikenakan biaya alias gratis. Mengapa pantai tersebut banyak dikunjungi oleh wisatawan? Karena pantainya bersih dan suasana Pantai Melasti yang aman dan nyaman. Sebutkan saingan Pantai Melasti. Pantai Pandawa. Lagi nak mau beri kritik dan saran? Tidak, Alhamdulillah beri kasih plus. Oke, tadi kelompok 1 sudah menampilkan hasil tes deskripsinya, yaitu tentang keindahan alam. Silakan maju kelompok 4. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makanan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ninta. Nama saya Timothy. Nama saya Anggi. Saya habis.
Sebelah Cileton. Sebelah adalah salah satu makanan khas Bandung yang berbahan dasar kerupuk. Seiring berjalannya waktu, varian seblak mulai bermunculan. Namun, hidangan ini tidak disarankan untuk dikonsumsi setiap hari. Pedasnya cabai bisa membuat sakit perut dan tentunya berbahaya bagi penderita asam lambung. Penjelasan struktur. Judul, teks deskripsi di atas bercerita tentang seblak. Identifikasi atau gambaran umum. Paragraf 1 dari teks deskripsi menjelaskan gambaran umum seblak jeletot yang merupakan makanan khas Bandung. Deskripsi bagian di paragraf 2-3, penulis menjelaskan tampilan seblak secara rinci, mulai dari asal-usul nama, warna, aroma, rasa, dan bahan yang terkandung dalam seblak. Simpulan atau pesan, penulis menghimbau bahaya mengkonsumsi seblak terlalu sering. Hal ini dapat di paragraf 4. Kalimat bahasanya menggunakan bahasa daerah Sunda. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Karen. Apa arti jeletot dalam bahasa Sunda? Arti jeletot bahasa Sunda adalah pedas. Silakan. 3. Silakan Nak. Saja bahan-bahan dari seblak tersebut. Bisa bahan yang terdapat dalam makan jeletot. Ada bakso, sosis, mie kuning, ceker, telur, hingga otak-otak. Apakah kelompok lain merasa puas atas jawaban kelompok? Puas. Kalau puas, mari kita beri puas. Kami telah mempresentasikan hasil diskusi menuliskan tes deskripsi berdasarkan objek yang Bapak perhatikan, dan anak kami juga menganalisis struktur yang terdapat pada tes deskripsi yang anak kami kerjakan. Para anak kami juga dapat memahami apa yang Bapak berikan materi, Bapak jelaskan dan anak-anak dapat mengerjakannya dengan baik. Berikutnya nanti Bapak juga akan memberikan suatu tentang tes deskripsi, tapi membahas masalah menelaah bahasa, ketataan bahasa dalam teks deskripsi. Apakah kami merasa senang dalam materi ini? Senang. Apa kesimpulan mata pelajaran itu? Tes deskripsi menyampaikan dengan menggunakan objek, berdasarkan tempat, tujuan, petunjuk, dengan secara terperinci. Nah, nantinya tes deskripsi tadi itu menjelaskan berdasarkan objek yang tadi sebagai perhatikan, baik secara di lokasi tempat, baik tempat peristiwa di mana, maupun waktu yang ditentukan. Untuk itu, anak kami memberikan tugas membuat tes deskripsi di lingkungan sekitarmu. Untuk itu, anak kami selesai paham pelajaran kita ini boleh dapat dimulai kembali ke rumah. Tugas anak kami membuat sebuah tes deskripsi berdasarkan objek lingkungan sekitarmu. Silakan. Oke, pertanyaan sedikit lagi untuk kita tanyakan, bebas tidak objeknya? Bebas. Tidak Bapak batasi apa bentuk objek yang tugas lingkungan. Oke, sampai sini mata pelajaran kita akan bertemu ke minggu berikutnya. Itu sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, saya mengakhiri pada ini untuk menutup yang akhir ini. Saya lagi kedua keras untuk menutup dengan doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Oke, terima kasih kepada anak kami telah bersemangat dalam pembelajaran ini.
Selamat siang. Sampai di sini. Semoga untuk hari berikutnya kita bertemu dengan sehat walafiat tanpa ada gangguan satu sedikit pun. Terima kasih. Selamat siang dan selamat istirahat. Silakan nak istirahat.